Kamar Gelap Podcast, cerita sebuah perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang banget hari ini Rafa Nawa bisa balik lagi di Kamar Gelap Podcast. Nah, seperti biasa kita menghadirkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa ada hubungannya dengan dunia fotografi juga, dan juga orang-orang yang menginspirasi untuk kita semua. Langsung saja Rafa sapa bintang tamu kita hari ini, luar biasa banget. Karena sekarang Rafa berada di Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan bintang tamu kita yang luar biasa adalah Bapak Khairul Esmatdia. Nah, langsung saja kita sapa. Apa kabar? Nah, biasa kita ini sapa beliau ini dengan Kak Irul. Apa kabar Kak Irul? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang jadi inspirasi kita tuh yang pertama, sebelum beliau ngasih motivasi untuk kita semua, beliau ini selalu tampil fresh dan juga selalu senyum. Mungkin kalau misalnya orang yang belum kenal beliau, ya kan, ini apa, sombong bapak ini gitu kan. Cuman ketika kenal, ya kan, ini luar biasa baiknya, dan beliau sangat ramah sekali. Dan beliau sekarang saat ini menjabat sebagai sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Oke, Kak Irul, ini yang pasti Kak, yang nontonin kita ini Kak sangat menunggu-nunggu sekali Kak, karena sosok Kak Irul ini dulunya beliau adalah seorang pengacara, kemudian sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Nah, cerita awalnya Kak, apakah memang dulunya Kak Irul memang pengen jadi pengacara, atau dulu sebenarnya pengen jadi apa sih Kak? Terima kasih. Sebenarnya cita-cita pertama itu menjadi seorang dokter. Oh. Tetapi waktu zaman SMA ada keluarga di Masuci yang berusaha sawmill, ditangkap oleh Pak Sohombing pada waktu itu. Berubah cita-cita tadi dari seorang dokter menjadi seorang lawyer, seorang pengacara. Masuklah setelah tamat SMA, saya masuk kuliah di Fakultas Hukum Muhammadiyah. Padahal saya lulus di Unsri pada waktu itu. Nah, tapi saya masuk hukum Muhammadiyah tahun 84. Di sana berkembang, dan tahun 86 saya ditawari oleh Pak Muklis dengan Pak Brigjen Alatif untuk menjadi seorang wartawan Majalah Fakta Surabaya. Oh, jadi awalnya wartawan dulu. Wartawan 86. Oh, okay. 86 wartawan Majalah Fakta sambil kuliah, sambil menjadi wartawan Majalah Fakta Surabaya, wartawan kriminal, belajar di sana. Saya selesai kuliah tahun 91. Tahun 89 saya berkenalan dengan salah satu sahabat saya, Jamalul Insan, menjadi koresponden, menjadi wartawan RCTI. Pada waktu itu ikut serta, tapi aktifnya betul pada tahun 93 sampai 97. Waduh, berarti sudah pengalaman deh ya kan. Jadi selain di dunia politik juga beliau juga paham sekali dengan ilmu jurnalistik ya. Oke. Kak, ini jadi akhirnya jadi pengacara itu wartawan dulu apa pengacara dulu? Jadi wartawan, pada waktu itu saya menjadi seorang lawyer setelah diajak oleh Pak dari PT Midku, Pak Arifin Panagoro. Pada waktu itu saya mewawancarai beliau, Pak Arifin Panagoro, Khairul lebih baik jadi seorang lawyer. Tapi saya nggak mengerti pada waktu itu, cuma menyadang predikat sarjana hukum. Ketemulah saya dengan kakak angkat saya, Bambang Haryanto SH. Saya ikut di kantor Bambang Haryanto SH pada tahun 96 sampai 98. Tahun 98 saya buka kantor sendiri. Menyandang SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Di saat itulah Kak Irul resmi jadi seorang pengacara. Kalau boleh tahu nih Kak, klien pertama Kak, klien pertama Kak jadi pengacara siapa Kak? Masih ingat Kak? Dan kasus apa waktu itu? Ingat. Pada waktu klien saya yang pertama, seorang kepala desa mencalonkan diri, kalah, menggugat Bupati Ogan Komering Ilir Pak Rasid Ais pada waktu itu. Saya lawyernya dan menang. Menang langsung ya. Waktu itu susah sekali mengalahkan seorang bupati. Tapi alhamdulillah yang pertama sekali saya menjadi seorang lawyer, pengacara, praktek, ikut Bambang Haryanto, dan berhasil. Nah, dengan keberhasilan itu memacu saya membuka kantor sendiri pada tahun 1998. Oke. Dan itu di Jakarta Kak ya? Atau di Sumatera Selatan? Untuk sementara di Palembang,
Saya buka kantor di Jakarta 2001. Tahun 2001 saya buka kantor di Jakarta pada waktu di Selifi, di samping TVRI, dan pada tahun 2004 saya buka kantor sendiri di Desa Permata Hijau. Jakarta. Di Permata Hijau ya Kak ya? Yang dekat daerah kereta api di situ ya? Iya. Oke. Kak, ini nah setelah itu jadi pengacara berarti dari tahun 95 sampai dengan 2014. Kenapa Kak Khairul lantas memutuskan untuk udah deh stop deh kayaknya jadi pengacara? Jadi begini, pada waktu tahun 2007 saya punya satu keinginan untuk berhenti menjadi seorang lawyer karena capek. Pada waktu itu saya sakit. Sakit cangkok ginjal yang pertama 2007. Tetapi klien-klien yang lain masih banyak. Saya ikuti saja. Tahun 2013 saya sakit lagi, sakit jantung. Saya berkeinginan untuk berhenti karena capek, karena saya sakit. Stoplah saya menjadi seorang lawyer tahun 2014. Lantas kenapa kepikiran jadi anggota dewan aja nih gitu loh Kak? Jadi memang awalnya itu atau ada pengaruh-pengaruh lain juga nih? Karena saya kan pada waktu itu sudah berpolitik tahun 2000. Saya ikut Pak Marzuki Ali. Pak Marzuki Ali mengarahkan saya untuk menjadi lawyer pada waktu itu. Lawyernya beliau beli Semen Batu Raja pada waktu itu. Klop lah di sana. Tapi saya tidak mau menjadi seorang anggota DPR pada waktu itu. Tapi dengan perjalanan waktu saya ketemu dengan Pak Ishak Meki pada tahun 2014. Pak Ishak Meki adalah sahabat saya dari 96. Saya kenal dengan beliau. Saya disuruh oleh Pak Ishak Meki menjadi seorang anggota DPR, dan kebenaran Pak Ishak minta saya menjadi pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014-2019. Jadi ketika pertama kali Kak Khairul di DPRD itu langsung jadi pimpinan saat itu? Jadi waktu itu saya dipercaya oleh partai, oleh Pak Ishak Meki, Ketua DPD pada waktu itu, menjadi pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, wakil ketua 1. Jadi karena waktu itu Pak Ishak Meki juga udah di Demokrat ya waktu itu. Sudah Demokrat ya. Artinya dari kenal dengan Pak Ishak Meki lantas udah deh saya memutuskan teman saya di Demokrat, berarti saya harus masuk Demokrat juga. Atau Kak Khairul sudah lama di Demokrat? Saya udah lama. Saya di Demokrat tahun 2000. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya ikut dan diajak oleh Pak Marzuki Ali pada waktu itu. Beliau masih kepala Semen Batu Raja, bagian salah satu komisaris di sana. Beliau sangat dekat dengan Pak SBY. Setelah beliau selesai dari Semen Batu Raja, beliau mencalonkan diri menjadi sekretaris jenderal. Dan alhamdulillahnya di Pileg ya, di Pileg kali ini 2024 alhamdulillah Kak Khairul terpilih kembali. Alhamdulillah Kak Khairul. Selamat dulu nih Kak, Rafa ucapin nih Kak. Nah, Kak Khairul, dari sebanyaknya pengalaman Kak Khairul sampai dengan sekarang Kak, tadi juga sempat Kak Khairul sempat jadi responden atau juga reporter begitu Kak. Apa Kak dampak yang berarti dari pengalaman Kak Khairul sebagai orang yang di depan kamera ini Kak, dengan apa yang sudah Kak Khairul jalani ini, apa pengaruhnya Kak? Jadi begini, kalau di wartawan banyak sahabat, banyak sahabat, dan kita mendatangi siapapun itu biarpun katanya nggak bagus menerima kita, kata kita sopan. Dan sahabat-sahabat banyak sekali pejabat-pejabat di sana. Kita juga sebagai wartawan siapapun bisa kita temui. Yang penting punya etika, punya etika siapa saja, baik itu di kelas rendah maupun di kelas tinggi, kita bisa menemui narasumber. Tetapi kalau di pengacara lain, pengacara kita harus mengenal pejabat, kita harus mengenal klien kita yang memang betul besar, yang kita kenali di sana, dan kita dekatnya dengan klien-klien saja, tidak dengan masyarakat. Tapi kalau di DPR ini lain lagi. DPR ini kita banyak kunjungan kerja, kita membuat perda, kita
berkomunikasi dengan sama-sama anggota DPR, sama-sama OPD yang terkait dengan kita. Pokoknya 3 tempat saya mengabdi, wartawan, advokat atau lawyer, dan anggota DPR, ketiganya sangat berbeda. Dan pengalaman ini yang saya buat menjadi cemeti bagi saya untuk suksesnya kita beracara. Kak, ini kan yang nonton kita kan kebanyakan orang-orang yang berminat atau juga berkecimpung di dunia profesinya fotografi, Kak, atau orang-orang yang berhubungan dengan kamera begitu kan, entah itu yang sebagai presenter atau juga reporter dan lain sebagainya gitu kan. Artinya dari pengalaman Kak Irul ini bahkan orang-orang yang berkecimpung di berhubungan dengan kamera itu pasti bisa jadi apa aja begitu ya Kak ya. Entah itu tadi teman-teman Kak Irul juga banyak wartawan dan lain sebagainya begitu Kak. Nah, dari sebanyak-banyak pengalaman Kak Irul ini Kak, kira-kira apa nih Kak kalimat motivasi yang mungkin bisa kita belajar juga dari Kak Irul Kak? Apa yang quotes, kalimat motivasi hidup yang selama ini Kak Irul pegang banget apa Kak? Sampai sekarang membuat Kak Irul tuh jadi kuat seperti ini. Jadi begini, mudah sebenarnya kita untuk menemui siapapun, memotivasi kita untuk sukses. Jangan lupa kalimat minta tolong. Oh, jadi apapun ya, itu minta tolong, minta tolong dan kalimat terima kasih. Jadi apapun yang kita kerjakan dengan anak buah mau dengan sahabat, misalnya sebagai contoh, Bu, tolong ambilkan air minum. Setelah diambilkan air minum, terima kasih Bu. Tapi dengan senyum, dengan anggukan yang betul-betul dia adalah sahabat kita. Mudah sekali, ngapain mau sulit. Siap. Kak Irul, makasih banget nih Kak Irul waktunya di tengah kesibukannya Kak Irul. Ini juga kebetulan hari Sabtu, ya kan? Kita udah gangguin Kak Irul. Tapi satu apa tuh Kak? Yang betul-betul mencari suatu sahabat yang baik, jangan pengkhianat, kerjakan apa amanah, dan betul-betul sahabat yang sangat baik. Jangan dilupakan kebaikan orang lain. Mantap. Kalau gitu salaman dulu Kak Irul. Kalau baik suksesnya nular. Amin ya rabbal alamin. Makasih Kak Irul. Salam untuk keluarga dan juga teman-teman lain di Komisi 1 DPRD Kak. Demikian podcast Kamar Gelap kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamar Gelap Podcast.